Beliau adalah Ki Ageng Mangir, sosok yang sudah jatuh tertimpa tangga. Tertipu 2 kali, menikahi seorang wanita yang ternyata putri dari musuhnya sang penguasa Mataram yang kemudian mengantarkan pada akhir kehidupannya. Bagaimana ceritanya? Satu Hari Satu Cerita dan Kisah Masa Lalu episode 20. WeHouse, manajemen langsung lebih dari 100 pilihan homestay di Jogja. Nama Ki Ageng Mangir bisa ditemukan dalam cerita-cerita masyarakat yang beredar atau dalam babat seperti babat Tanah Jawa dan babat Bedahing Mangir. Ki Ageng Mangir Wonoboyo, menurut babat Tanah Jawa, memiliki nama asli Bagus Wanabaya dan masih keturunan dari Prabu Brawijaya kelima dari Majapahit. Disebutkan bahwa Mangir adalah sebuah daerah perdikan Majapahit pada era pemerintahan Prabu Brawijaya kelima yang terletak di dekat Sungai Progo. Dalam berbagai cerita, Ki Ageng Mangir disebut-sebut sebagai sosok yang sakti mandraguna meski masih berusia muda. Ia memiliki senjata andalan yaitu tombak Kiai Baru Kelinting yang membuat sosoknya cukup ditakuti. Di sisi lain, kala itu Panembahan Senopati baru mendirikan kerajaan Mataram Islam. Dalam semangat memperluas kekuasaan, Panembahan Senopati ingin menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk daerah Mangir. Dikisahkan bahwa Panembahan Senopati cukup kesulitan untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir. Bahkan dalam salah satu versi cerita, percobaan penyerangan ke Mangir sudah dilakukan dengan dipimpin langsung oleh Panembahan Senopati, akan tetapi penyerangan tersebut gagal dan berakhir dengan kekalahan Panembahan Senopati. Menurut cerita masyarakat sekitar, kekalahan ini disimbolkan dengan cerita Panembahan Senopati terjatuh dari kudanya saat bertemu Ki Ageng Mangir. Kegagalan ini membuat Panembahan Senopati merencanakan penyerangan lain. Akan tetapi, penasihat Panembahan Senopati yaitu Ki Juru Mertani memberikan saran lain. Dibanding konfrontasi langsung, ia menyarankan sebuah strategi rantai emas. Strategi ini diawali dengan mengutus putri Panembahan Senopati yang cantik jelita bernama Retno Pembayun. Instruksi dari Panembahan Senopati pun sederhana, dekati, layani dan jadilah seorang wanita yang baik. Kemudian bujuklah Ki Ageng Mangir untuk menemui Panembahan Senopati. Ki Ageng Mangir Wonoboyo terkenal sangat menyukai seni tari tayub. Disinilah psikologisnya dimainkan. Retno Pembayun diutus sebagai penari tayub dan menyamar menjadi seorang wanita biasa bernama Lara Kasihan. Mendengar arta bahwa serombongan kesenian tayub dengan penari berwajah jelita tengah berkeliling di wilayahnya, Ki Ageng Mangir berkenan untuk menyaksikan. Maka, Ki Ageng Mangir mengutus bawahannya untuk mengundang kesenian tayub itu untuk pentas di halaman dalam Mangiran. Halaman dalam Mangiran di hari pertunjukan, segera penuh dengan para penonton yang ingin menyaksikan kecantikan Retno Pembayun. Melihat kemolekan wajah dan kecantikan Lara Kasihan, Ki Ageng Mangir terpikat. Ia segera meminangnya. Gayung bersambut, Retno Pembayun menerima lamaran itu. Dalam berbagai cerita disebutkan Retno Pembayun juga jatuh cinta terhadap Ki Ageng Mangir, dan lupa akan tujuan dan misinya sebagai utusan Mataram. Hari-hari dilalui dengan bahagia oleh Ki Ageng Mangir, terlebih saat mengetahui Lara Kasihan telah mengandung benih cintanya. Tetapi kebahagiaan itu sirna, ketika Lara Kasihan akhirnya teringat atau diingatkan kembali kepada misinya. Ia kemudian dengan jujur mengakui kepada Ki Ageng Mangir, bahwa ia adalah putri Panembahan Senopati. Ki Ageng Mangir terkejut bukan kepalang mengetahui hal ini. Awalnya ia menolak untuk menghadap Panembahan Senopati. Namun berkat berbagai rayuan dan didukung oleh rasa cintanya yang besar kepada Retno Pembayun, Ki Ageng Mangir bersedia menghadap Panembahan Senopati yang statusnya kini adalah sebagai mertuanya.
Disebutkan ada dua versi yang berbeda mengenai bagaimana Mataram mengatasi senjata Ki Ageng Mangir. Versi pertama menyebutkan bahwa sebelum memasuki area keraton Mataram, ia dan berbagai pengiringnya dilucuti senjatanya sebagai penghormatan terhadap Mataram. Versi kedua yang disebutkan dalam Babat Mangir, Retno Pembayun mengusapkan celananya 3 kali untuk menetralisir kekuatan tombak baru Klinting. Ki Ageng Mangir kemudian menghadap Panembahan Senopati yang kemudian mengakhiri kehidupannya. Terdapat berbagai versi mengenai bagaimana Panembahan Senopati melakukan hal itu. Versi ini juga terkait dengan di mana Ki Ageng Mangir dimakamkan. Versi yang terkenal adalah kepala Ki Ageng Mangir dihempaskan di singgasana batu Panembahan Senopati saat tengah melakukan proses sungkem. Batu ini dikenal dengan nama Selogilang, yang kini bisa kita saksikan di sebelah selatan makam Raja-Raja Kota Gede. Selaras dengan cerita ini, Ki Ageng Mangir kemudian dimakamkan di tembok makam Raja-Raja Kota Gede dengan setengah bagian tubuhnya berada di dalam kompleks makam raja dan setengah bagian lainnya berada di luar. Hal ini menjadi simbolik bahwa Panembahan Senopati menganggap Ki Ageng Mangir Wanabaya sebagai menantu, namun juga sekaligus sebagai musuh. Sementara versi lain terkait dengan makam beliau berada di Godean, Sleman. Kembali ke awal, kehidupan Ki Ageng Mangir cukup tragis. Sudah jatuh tertipu, juga kemudian tertimpa tangga diakhiri cerita hidupnya di Mataram demi mempertahankan wilayahnya. Bagaimana menurut kalian? Bagi